Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Antika dari kelas G. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah linguistik, yang kedua ada mikrolinguistik, yang ketiga ada makrolinguistik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu tentang bahasa. Linguistik secara umum terbagi atas 2 bagian, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Yang pertama, fonetik, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dialisasikan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Yang kedua, fonemik, bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Baiklah, kita masuk kepada mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah anggota linguistik yang mempelajari bahasa dalam guna sempit. Gunanya bahasa dalam posisinya sebagai fenomena dunia yang berdiri sendiri. Sejalan dengan keadaan subsistem bahasa, karenanya dalam linguistik mikro hadir beberapa subdisiplin, yaitu A. Fonologi, menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, kegiatan yang memperkerjakan terjadinya fungsinya dalam sistem kebahasaan secara semuanya. B. Morfologi, menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta kegiatan yang dipekerjakan pembentukannya. C. Semantik, menyelidiki makna bahasa patut yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. D. Sintaksis, menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, serta kegiatan yang dipekerjakan penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah makrolinguistik. Adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang antropologi. Anthropological linguistik adalah cabang linguistik yang menelan hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Antropologi linguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep warna pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat, lalu menghubungkannya dengan konsep kebudayaannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Sosiologikal linguistik adalah penyidikan bahasa yang berpegang pada pandangan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial manusia dan yang menghubungkan analisis bahasa dengan gaya pengungkapan orang atau kelompok. Yang ketiga, saya akan menjelaskan psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Psikolinguistik merupakan ilmu interdisipliner linguistik dengan psikologi. Dalam psikolinguistik, bahasa dilibatkan pada masalah pengaruh proses psikis terhadap pelaksanaan bahasa. Baik, kita akan masuk kepada fungsi bahasa. 1. Personal. Personal adalah mengungkapkan pendapat. Yang kedua, regulator, yaitu mempengaruhi sikap atau pikiran.
Yang ketiga, interaksional, yaitu adalah hubungan sosial. Yang keempat, interaksional adalah hubungan sosial, sama aja dengan interaksional. Yang kelima, informatif, menyampaikan informasi. Yang keenam, heuristik, belajar atau memperoleh berpengetahuan. Yang ketujuh, imajinatif, yaitu mengekspresikan estetika atau diri. Yang kedelapan, instrumental, mengungkapkan keinginan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.